I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita masih bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan konferensi kasus. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah yang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam konferensi kasus yang menyempatkan hadir dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum kita memulai acara kali ini, ada baiknya apabila kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan salah satu siswa kita yang melakukan bullying terhadap temannya. Konferensi kasus itu sendiri adalah suatu kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang melibatkan pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Di dalam kegiatan konferensi kasus kali ini, saya harapkan kepada semua pihak dapat merahasiakan data atau keterangan yang ada di dalamnya. Dan di dalam menyampaikan keterangan-keterangan tersebut, saya harapkan tidak adanya keterpaksaan. Penyampaiannya juga tidak ditutup-tutupi. Selain itu juga diharapkan agar setiap pihak mengikuti kegiatan konferensi kasus kali ini dengan baik agar kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, harapan saya apabila ada pihak yang mengungkapkan pendapat atau keterangannya, saya harapkan pihak lain dapat mendengarkannya dengan baik. Nah, tujuan dari konferensi kasus kali ini adalah memecahkan permasalahan siswa atau konseli. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rahmatri Wijayanti sebagai konselor atau guru BK. Selanjutnya ada kepala sekolah yaitu Lukman Womal, psikolog yaitu Zakiah Nufus, wali kelas yaitu Sulistiawati. Selanjutnya ada orang tua korban yaitu Suci Yulhafizah Sarfat serta siswa atau yang melakukan bullying tersebut yaitu saudara Teddy Haryanto. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian sudah siap dalam melakukan kegiatan konferensi kasus kali ini? Saya sudah kasih tahu tinggal Selain itu, saya tegaskan kembali agar merahasiakan apa yang ada di dalam kegiatan ini. Dari data-data yang saya peroleh, Teddy ini adalah sosok siswa yang aktif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dia adalah siswa yang aktif dan cukup berprestasi. Namun sayangnya baru diketahui bahwa saudara Teddy ini telah melakukan hal yang buruk, yaitu melakukan bullying terhadap salah satu temannya, yang menyebabkan temannya tidak mau pergi ke sekolah akibat trauma yang telah dilakukan oleh saudara Teddy tersebut. Sebelumnya saya juga sudah sempat melakukan konseling kepada saudara Teddy ini,
Namun hal tersebut masih terulang kembali, sehingga kita putuskan untuk melaksanakan konferensi kasus. Nah, mungkin di sini ada masukan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Lukman. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini untuk membahas permasalahan yang dihadapi anak kami, yaitu Saudara Teddy. Dan juga saya berharap setelah kegiatan ini, tidak ada lagi kejadian bullying di sekolah kita. Karena itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Terutama itu juga dapat mencemarkan nama baik sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada konselor. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yang mana ia mengharapkan agar kasus ini tidak terulang kembali. Nah, sebelumnya saya akan meminta pendapat kepada psikolog mengenai terkait dengan masalah ini, di mana di sini Teddy melakukan pembulian terhadap salah satu temannya, sehingga mengakibatkan temannya itu mengalami trauma. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma. Jadi, kalau pandangan saya, kita harus melihat dua sudut antara korban dengan si pembuli. Jika kita lihat keadaan si pembuli ini, kenapa sampai dia melakukan pembulian, apalagi latar belakangnya, itu bisa kita katakan sebagai anak yang cukup baik, cukup berprestasi. Jadi kita harus mendalami lagi mengapa sampai dia melakukannya. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus juga kepada si korban. Karena yang namanya trauma itu sangat perlu ditangani karena berkaitan dengan mental, takutnya jadi bermasalah kepadanya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu Konselor. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Zakiah, saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari orang tua korban yang mendapati anaknya sudah tidak mau pergi sekolah? Bahkan anaknya itu sudah mengakui bahwa ia mengalami trauma karena sering dibully oleh temannya. Bagaimana kepada Ibu Suci, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada guru BK-nya, ya Bu Rahma. Saya sebagai orang tua korban, jujur saya sangat kecewa dengan si Teddy ini. Kan seharusnya berteman tidak boleh saling membuli. Bagi saya itu sangat tidak wajar karena kenapa? Karena anak saya saja yang kena bully, ya sampailah. Saya sangat menyedih, saya sebagai orang tua korban sangat tidak terima karena akibatnya sangat fatal terhadap saya. Sampai-sampai anak saya tidak mau lagi sekolah. Saya tidak mau dan tidak mau berbicara lagi kepada saya. Susah sekali diajak ngobrol. Jadi saya harapkan ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suci atas tanggapannya. Selanjutnya itu kepada Wali Teddy, saya ingin bertanya bagaimana perkembangan Teddy di dalam kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Kepada Ibu Sulis, saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rahma. Jadi begini, selama saya menjadi wali kelasnya si Teddy ini,
saya mengenal bahwa si Teddy ini adalah sosok siswa yang pendiam. Namun, saya tidak mengetahui di saat Teddy berada di luar pembelajaran. Setahu saya, tidak ada laporan-laporan sejauh ini dari teman-temannya kalau si Teddy ini membuli temannya. Hal tersebut juga baru saya ketahui. Jadi selama ini saya mengetahui kalau Teddy itu cuma anaknya pendiam dan tidak pernah mengganggu teman-temannya yang lain. Jikalau memang Teddy ini membuli, saya kurang mengetahui hal itu. Mungkin nanti bisa dibicarakan lagi kepada Teddy maupun anak dari Ibu Suci tadi. Ya, terima kasih Bu, itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sulis selaku wali kelas dari saudara Teddy. Dan di sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwasannya laporan ini saya dapatkan dari teman si korban, di mana ia menceritakan masalahnya bahwa temannya telah dibully oleh Teddy. Sebaiknya mari kita dengarkan dulu pendapat dari siswa kita yaitu Teddy. Kepada saudara Teddy mohon memberikan keterangannya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Mungkin terlebih dahulu angka baiknya saya minta maaf kepada orang tua korban yaitu Bu Suci. Saya di sini sedikit menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan masalah tersebut. Mungkin masalah ini saya anggap salah paham begitu. Mengapa saya katakan salah paham? Karena sebenarnya itu bukan pembulian sebenarnya. Kata-kata itu sering kita lontarkan kepada semua siswa yang ada di sekolah. Namun mungkin siswa ini pada saat itu mungkin sedang posesif mungkin orangnya. Maka dia baperan, maka dia menganggap itu sebuah bulian, seperti itu mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rahma. Baiklah, itulah tadi tanggapan dari saudara Teddy bahwa dia tidak menyebut hal tersebut sebagai suatu pembulian, namun ia menganggapnya bahwa itu adalah suatu candaan. Nah, di sini kita beralih ke tahap tindak lanjut, bagaimana kita menindaklanjuti permasalahan yang telah terjadi. Yang telah terjadi kepada saudara Teddy dan si korban. Bagaimana tanggapan Ibu psikolog mengenai masalah ini? Bagaimanakah tindak lanjut yang tepat untuk mengenai permasalahan ini? Kepada Ibu saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, kalau dari saya sendiri melihat dari pengakuan Teddy tadi, mungkin begini Teddy, setiap orang berbeda-beda ya. Kalau dari saya sendiri, kenapa Teddy mungkin benar kata Anda Teddy yang mungkin si korban sedang baperan. Maka dari itu, kita sebagai pribadi jangan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka. Orang lain kemudian ada baiknya kalau bercanda itu kita pikirkan dulu dampaknya, dampak ke depannya. Apakah akan menyinggung, merusak pertemanan atau bagaimana sehingga kita bisa meminimalisir kejadian seperti ini. Kan kasihan juga ke depan temannya kalau sampai dia trauma, dan apalagi sekarang sampai tidak mau masuk sekolah, dan itu sangat fatal, dan itu mohon dipertimbangkan kembali ya kata-katanya. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu psikolog. Selanjutnya itu ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana tindak lanjut yang tepat kepada siswa yang membuli dan siswa yang terbuli. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Guru. Mungkin sama ya dengan Ibu Zakia tadi. Kita tidak boleh asal berbicara kepada seseorang. Karena
kita tidak tahu sifat seseorang itu bagaimana. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu, itu sebaiknya dipikir dulu, jangan sampai menyinggung orang lain. Kalau bagi kita itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu kan belum tentu biasa. Jadi sebelum berucap, lebih baik dipikir-pikirkan terlebih dahulu. Mungkin saja saya kembalikan kepada konselor. Baiklah, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nantinya dari pihak sekolah dan guru BK akan memberikan Teddy suatu konseling yang mana untuk menjelaskan bagaimana cara kita berperilaku yang baik dan benar, apalagi sesama teman sekolah. Dan untuk korban sendiri, nantinya juga kita akan memberikan konseling untuk membuat traumanya berkurang atau bahkan hilang, serta mengembalikan kepercayaan dirinya agar siswa tersebut mau pergi ke sekolah lagi dan menghilangkan rasa traumanya. Dan untuk pihak-pihak terkait, saya ucapkan terima kasih atas pendapat-pendapat yang disampaikan sehingga ditemukannya lah titik temu dari permasalahan ini. Serta kami berharap nantinya bisa diterima oleh pihak Teddy dan juga pihak si korban. Setelah itu kami akan adakan konseling kepada kedua belah pihak tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja konferensi kasus kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap keterangan-keterangan yang telah disampaikan sehingga permasalahan dari siswa-siswa kami tadi bisa terentaskan. Sebelum kita menutup kegiatan kali ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita masih bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan konferensi kasus. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah yang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam konferensi kasus yang menyempatkan hadir dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum kita memulai acara kali ini, ada baiknya apabila kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan salah satu siswa kita yang melakukan bullying terhadap temannya. Konferensi kasus itu sendiri adalah suatu kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang melibatkan pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Di dalam kegiatan konferensi kasus kali ini, saya harapkan kepada semua pihak dapat merahasiakan data atau keterangan yang ada di dalamnya. Dan di dalam menyampaikan keterangan-keterangan tersebut, saya harapkan tidak adanya keterpaksaan
Penyampaiannya juga tidak ditutup-tutupi. Selain itu juga diharapkan agar setiap pihak mengikuti kegiatan konferensi kasus kali ini dengan baik agar kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, harapan saya apabila ada pihak yang mengungkapkan pendapat atau keterangannya, saya harapkan pihak lain dapat mendengarkannya dengan baik. Nah, tujuan dari konferensi kasus kali ini adalah memecahkan permasalahan siswa atau konseli. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rahmatri Jayanti sebagai konselor atau guru BK. Selanjutnya ada kepala sekolah yaitu Lukman Womal, psikolog yaitu Zakiah Nufus, wali kelas yaitu Sulistiawati. Selanjutnya ada orang tua korban yaitu Suci Yulhafizah Sarfat serta siswa atau yang melakukan bullying tersebut yaitu saudara Teddy Haryanto. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian sudah siap dalam melakukan kegiatan konferensi kasus kali ini? Saya sudah kasih tahu tinggal saya. Selain itu, saya tegaskan kembali agar merahasiakan apa yang ada di dalam kegiatan ini. Dari data-data yang saya peroleh, Teddy ini adalah sosok siswa yang aktif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dia adalah siswa yang aktif dan cukup berprestasi. Namun sayangnya baru diketahui bahwa saudara Teddy ini telah melakukan hal yang buruk, yaitu melakukan bullying terhadap salah satu temannya, yang menyebabkan temannya tidak mau pergi ke sekolah akibat trauma yang telah dilakukan oleh saudara Teddy tersebut. Sebelumnya saya juga sudah sempat melakukan konseling kepada saudara Teddy ini, namun hal tersebut masih terulang kembali, sehingga kita putuskan untuk melaksanakan konferensi kasus. Nah, mungkin di sini ada masukan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Lukman. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini untuk membahas permasalahan yang dihadapi anak kami, yaitu saudara Teddy. Dan juga saya berharap setelah kegiatan ini, tidak ada lagi kejadian bullying di sekolah kita. Karena itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Terutama itu juga dapat mencemarkan nama baik sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada konselor. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yang mana ia mengharapkan agar kasus ini tidak terulang kembali. Nah, sebelumnya saya akan meminta pendapat kepada psikolog mengenai terkait dengan masalah ini, di mana di sini Teddy melakukan pembulian terhadap salah satu temannya, sehingga mengakibatkan temannya itu mengalami trauma. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma. Jadi, kalau pandangan saya, kita harus melihat dua sudut antara korban dengan si pembuli. Jika kita lihat keadaan si pembuli ini, kenapa sampai dia melakukan pembulian, apalagi latar belakangnya, itu bisa kita katakan sebagai anak yang cukup baik, cukup berprestasi. Jadi kita harus mendalami lagi mengapa sampai dia melakukannya. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus juga kepada si korban. Karena yang namanya trauma itu sangat perlu ditangani karena berkaitan dengan mental. Takutnya jadi bermasalah kepadanya, mungkin itu dari saya kembalikan kepada
Ibu Konselor. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Zakiyah, saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari orang tua korban yang mendapati anaknya sudah tidak mau pergi sekolah? Bahkan anaknya itu sudah mengakui bahwa ia mengalami trauma karena sering dibully oleh temannya. Bagaimana kepada Ibu Suci, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada guru BK-nya, ya Bu Rahma. Saya sebagai orang tua korban, jujur saya sangat kecewa dengan si Teddy ini. Kan seharusnya berteman tidak boleh saling membuli. Bagi saya itu sangat tidak wajar karena kenapa? Karena anak saya saja yang kena bully, ya sampailah. Saya sangat menyedih, saya sebagai orang tua korban sangat tidak terima karena akibatnya sangat fatal terhadap saya. Sampai-sampai anak saya tidak mau lagi sekolah. Saya tidak mau dan tidak mau berbicara lagi kepada saya. Susah sekali diajak ngobrol. Jadi saya harapkan ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suci atas tanggapannya. Selanjutnya itu kepada Wali Teddy, saya ingin bertanya bagaimana perkembangan Teddy di dalam kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Kepada Ibu Sulis, saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rahma. Jadi begini, selama saya menjadi wali kelasnya si Teddy ini, saya mengenal bahwa si Teddy ini adalah sosok siswa yang pendiam. Namun, saya tidak mengetahui di saat Teddy berada di luar pembelajaran. Setahu saya, tidak ada laporan-laporan sejauh ini dari teman-temannya kalau si Teddy ini membuli temannya. Hal tersebut juga baru saya ketahui, jadi selama ini saya mengetahui kalau Teddy itu cuma anaknya pendiam dan tidak pernah mengganggu teman-temannya yang lain. Jikalau memang Teddy ini membuli, saya kurang mengetahui hal itu. Mungkin nanti bisa dibicarakan lagi kepada Teddy maupun anak dari Ibu Suci tadi. Ya, terima kasih Bu, itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sulis selaku wali kelas dari saudara Teddy. Dan di sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwasannya laporan ini saya dapatkan dari teman si korban, di mana ia menceritakan masalahnya bahwa temannya telah dibully oleh Teddy. Sebaiknya mari kita dengarkan dulu pendapat dari siswa kita yaitu Teddy. Kepada saudara Teddy mohon memberikan keterangannya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Mungkin terlebih dahulu angka baiknya saya minta maaf kepada orang tua korban yaitu Bu Suci. Saya di sini sedikit menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan masalah tersebut. Mungkin masalah ini saya anggap salah paham begitu. Mengapa saya katakan salah paham? Karena sebenarnya itu bukan pembulian sebenarnya. Kata-kata itu sering kita lontar-lontarkan kepada semua siswa yang ada di sekolah. Namun mungkin siswa ini pada saat itu mungkin sedang posesif mungkin orangnya. Maka dia baperan, maka dia menganggap itu sebuah bulian, seperti itu mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Rahma. Baiklah, itulah tadi tanggapan dari saudara Teddy bahwa dia tidak menyebut hal tersebut sebagai suatu pembulian, namun ia menganggapnya bahwa itu adalah suatu candaan. Nah, di sini kita beralih ke tahap
tindak lanjut, bagaimana kita menindaklanjuti permasalahan yang telah terjadi kepada saudara Teddy dan si korban. Bagaimana tanggapan Ibu psikolog mengenai masalah ini? Bagaimanakah tindak lanjut yang tepat untuk mengenai permasalahan ini? Kepada Ibu saya persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, kalau dari saya sendiri melihat dari pengakuan Teddy tadi, mungkin begini Teddy, setiap orang berbeda-beda ya. Kalau dari saya sendiri, kenapa Teddy, mungkin benar kata Anda Teddy yang mungkin si korban sedang baperan. Maka dari itu, kita sebagai pribadi jangan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka. Orang lain kemudian ada baiknya kalau bercanda itu kita pikirkan dulu dampaknya, dampak ke depannya. Apakah akan menyinggung, merusak pertemanan atau bagaimana sehingga kita bisa meminimalisir kejadian seperti ini. Kan kasihan juga ke depan temannya kalau sampai dia trauma, dan apalagi sekarang sampai tidak mau masuk sekolah, dan itu sangat fatal. Dan itu mohon dipertimbangkan kembali ya kata-katanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu psikolog. Selanjutnya itu ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana tindak lanjut yang tepat kepada siswa yang membuli dan siswa yang terbuli. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Guru. Mungkin sama ya dengan Ibu Zakia tadi. Kita tidak boleh asal berbicara kepada seseorang, karena kita tidak tahu sifat seseorang itu bagaimana. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu, itu sebaiknya dipikir dulu, jangan sampai menyinggung orang lain. Kalau bagi kita itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu kan belum tentu biasa. Jadi sebelum berucap, lebih baik dipikir-pikirkan terlebih dahulu. Mungkin saja saya kembalikan kepada konselor. Baiklah, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nantinya dari pihak sekolah dan guru BK akan memberikan Teddy suatu konseling yang mana untuk menjelaskan bagaimana cara kita berperilaku yang baik dan benar, apalagi sesama teman sekolah. Dan untuk korban sendiri, nantinya juga kita akan memberikan konseling untuk membuat traumanya berkurang atau bahkan hilang, serta mengembalikan kepercayaan dirinya agar siswa tersebut mau pergi ke sekolah lagi dan menghilangkan rasa traumanya. Dan untuk pihak-pihak terkait, saya ucapkan terima kasih atas pendapat-pendapat yang disampaikan sehingga ditemukannya lah titik temu dari permasalahan ini. Serta kami berharap nantinya bisa diterima oleh pihak Teddy dan juga pihak si korban. Setelah itu kami akan adakan konseling kepada kedua belah pihak tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja konferensi kasus kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap keterangan-keterangan yang telah disampaikan sehingga permasalahan dari siswa-siswa kami tadi bisa terentaskan. Sebelum kita menutup kegiatan kali ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.